Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Permana dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Prodi Teknik Industri semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen perawatan dengan judul materi Total Productive Maintenance. Langsung ke pengertian dari TPM. TPM atau Total Productive Maintenance adalah salah satu sistem yang bisa digunakan untuk memelihara dan juga meningkatkan kualitas produksi melalui kegiatan perawatan, perlengkapan dan juga peralatan kerja seperti mesin, equipment dan berbagai peralatan kerja lainnya. Fokus utama Total Productive Maintenance adalah guna memastikan seluruh perlengkapan dan juga peralatan produksi bisa beroperasi dengan kondisi yang baik agar mampu menghindari terjadinya kerusakan dan juga keterlambatan dalam proses produksi. Jadi metode TPM ini untuk mengontrol mesin ataupun peralatan produksi. Selain mengontrol, itu juga menjaga kualitas, karena menjaga kualitas suatu produksi sehingga kualitas produk pun terjaga. Banyak produk yang terjadi penurunan kualitas itu dikarenakan salah satunya yaitu karena dari segi kinerja mesin, dikarenakan mesin yang tidak dirawat atau tidak memperhatikan perawatan mesin, sehingga dari kualitas produksi pun melambat dan kualitas produk pun menurun. Selain mesin juga itu banyak faktor yang penyebab penurunnya suatu kualitas, itu dari segi operator ataupun SDM. Dari segi karyawan pun dapat mempengaruhi penurunan kualitas produk. Nah, di metode TPM ini itu memelihara dan meningkatkan kualitas semua elemen, dari mesin, dari karyawan, itu pun juga diterapkan metode TPM ini. Mungkin ke slide selanjutnya. Tujuan TPM. Ini tujuan TPM itu satu, mengurangi waktu tunggu saat operasi. Mesin yang sudah dirawat dengan baik dengan menggunakan metode TPM ini, maka kinerja mesin pun cepat gitu, tidak ada kendala, sehingga mengurangi waktu tunggu saat operasi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan alat sehingga menambah waktu produktif. Metode TPM ini memeriksa seluruh alat-alat kegiatan produksi yang kurang atau yang masih belum lengkap, itu dilengkapi sebaik mungkin sehingga proses produksi itu tidak terganggu. Yang ketiga, memperpanjang umur pakai. Dalam mesin itu perlunya perawatan, entah itu mesin yang lama ataupun yang baru, itu harus adanya perawatan. Itu tujuan dari TPM ini. Khususnya itu mesin yang masih baru itu jangan mentang-mentang mesinnya masih baru gitu ya. Jadi perawatan suatu mesin itu diabaikan. Itu hal yang salah. Perlunya kepedulian perawatan dari awal sehingga produk
sehingga mesin itu bisa lebih lama atau umur pakai mesin itu lama ataupun awet lah. Jadi perlu ketika mesin datang atau mesin baru itu langsung diterapkannya metode perawatan. Yang selanjutnya itu melibatkan pemakai dalam sistem perawatan. Jadi dalam penurunan kualitas produk itu yang namanya kebanyakan sebab penurunannya kualitas mesin itu operator yang terlalu tidak mempedulikan perawatan mesin, atau misal dari kotoran yang menumpuk di mesin itu tidak diperhatikan dan tidak dibersihkan sehingga mesin pun terganggu dan menyebabkan rusak. Nah, ini perlu keterlibatan operator dalam sistem perawatan. Yang selanjutnya itu pelaksanaan program preventive maintenance dan peningkatan kemampuan merawat. Jadi setiap operator itu harus dilatih oleh pihak perusahaan itu untuk merawat mesin dari dasar-dasarnya dan lainnya gitu. Dalam proses perawatan mesin itu harus adanya program pelatihan. Itu termasuk dari metode total productive maintenance. Yang selanjutnya tahapan penerapan total productive maintenance. Jadi dalam proses tahapan penerapan itu satu, melakukan evaluasi awal yang ada pada tingkat TPM saat ini. Jadi TPM yang sudah diterapkan dalam satu perusahaan yang sebelumnya itu harus diperbarui atau dievaluasi sehingga kekurangan-kekurangan yang sudah yang sebelumnya itu bisa diperbaiki di TPM yang sekarang. Yang kedua itu memperkenalkan metode TPM pada tim. Jadi, tim itu harus paham apa itu metode TPM. Yang ketiga, membuat komite TPM khusus. Yang keempat, menetapkan kebijakan, tujuan dan juga sasaran. Dalam metode TPM itu harus jelas dari kebijakannya apa, tujuannya apa, dan juga sasarannya apa. Yang selanjutnya itu menyusun master plan agar bisa mengembangkan TPM. Metode TPM harus punya master plan atau susunan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sehingga dalam penerapannya pun efektif. Yang selanjutnya membuat pelatihan TPM pada seluruh karyawan dan pihak yang memiliki kepentingan. Yang sudah saya sebutkan tadi, jadi dalam elemen-elemen salah satunya yaitu operator, karyawan itu harus adanya program pelatihan metode penerapan total productive maintenance TPM. Jadi harus ada pelatihan agar dari semua elemen itu paham dan dapat mengontrol bidangnya masing-masing gitu. Terus ada menerapkan berbagai proses persiapan, ada melakukan seluruh program dan juga kebijakan TPM agar bisa mencapai tujuan dan juga sasaran total productive maintenance yang sebelumnya sudah ditetapkan. Master plan dan juga tujuan dan sasaran, kebijakan dan lain sebagainya itu yang sudah direncanakan itu dilakukan, dipraktekkan sebaik mungkin, dan kalau bisa semua master plan yang sudah dibuat itu dilaksanakan semuanya. Itu dari tahapan penerapan total productive maintenance. Jadi metode total productive maintenance ini banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan dan juga banyak
penelitian ataupun jurnal yang judulnya itu dengan metode penerapannya dengan metode TPM. Karena dari TPM itu emang banyak manfaatnya gitu, dari kualitas mesin yang terkendali, dari proses produksi yang efektif gitu, dan juga kualitas produk yang terjaga, bahkan meningkatnya kualitas produk. Nah, selain di TPM ini juga ada metode-metode lain yang dapat digunakan, bahkan bisa digabungkan dengan TPM itu. Kesimpulannya itu TPM adalah suatu sistem yang mengontrol, meningkatkan kualitas produksi. Selain produksi ya semua elemen gitu, dari mesin pun juga, terus dari elemen-elemen lainnya seperti karyawan dan lain sebagainya. Nah, dengan menerapkan TPM, suatu perusahaan industri dapat mengontrol peralatan kerja dan dapat meningkatkan keefektifan suatu sistem perusahaan. Jadi sudah banyak yang menerapkan metode TPM ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambar panas